Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak teman-teman dan dosen pembimbing, izinkan kami mempresentasikan terkait materi ini. Ada definisi, sumber, peranan, tujuan, definisi perlunya SPI, tahapan dalam melakukan pengujian siklus belanja, dan definisi manfaat bagian alur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Afren Miftah Rozak. Selanjutnya ada Vina Aulia, ada Rica Anjusmara, dan Johan Adeviano. Materi pertama kali ini akan saya mulai dari saya sendiri. Yang pertama adalah sektor publik. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah pada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda antar negara. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara. Sifat siklus belanja. Siklus belanja mencakup berbagai proses dalam keputusan untuk memperoleh barang. Siklus belanja mencakup untuk yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik. Untuk sifat siklus belanja, misalnya kita contohnya adalah Pemda. Siklus ini dimulai dengan adanya pemerintahan pembelian dari berbagai jenis, dari berbagai dinas setingkat dinas atau pengajuan dalam daftar isian anggaran. Nah, dari anggaran itu nanti baru bisa adanya transaksi belanja. Nanti ada bisa tunai maupun kredit atau yang menimbulkan utang. Itu untuk pelayanan publik atau belanja aparat. Yaitu ada dua kelompok utama, ada pembelian dan pengeluaran kas. Dokumennya bisa dilihat, ada kartu dan buku barang dan lain-lain. Untuk kedua kelompok ini sendiri dipengaruhi oleh 5 rekening berikut: kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva lain-lain, dan utang. Untuk belanja sendiri, belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Maka belanja sendiri adalah semua pengeluaran untuk membiayai organisasi atau lembaga sektor publik itu sendiri. Belanja negara di sini ada 4. Ringkasnya kalau menurut organisasi itu berarti program-program yang dijalankan pemerintah, misalnya untuk menurut fungsi ada fungsi budaya, perumahan, fasilitas umum, dan lain-lain. Untuk menurut jenis ada belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, modal, dan lain-lainnya. Nah, untuk transfer daerah ini pengeluaran dalam rangka desentralisasi agar bisa penyimbangan juga, ada yang lebih baik pendapatannya dioper ke yang kurang baik misalnya, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Aulia. Selanjutnya, peranan dan manfaat strategi audit. Tingginya risiko bawaan dalam siklus belanja daerah menyebabkan banyak entitas memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal terhadap siklus belanja guna mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi risiko pengendalian dalam pernyataan keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, serta penilaian dan pengalokasian yang berkaitan dengan transaksi dan rekening siklus belanja daerah. Dengan demikian, strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah manfaat versus biaya. Pengujian pengendalian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara manfaat versus biaya. Auditor perlu membandingkan biaya untuk melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh sebagai akibat dan berkurangnya pengujian substantif. Next. Tujuan dan ruang lingkup audit siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja itu sendiri adalah memperoleh bukti mengenai masing-masing pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Saldo belanja menekankan pada asersi hutang atau kewajiban dan aktiva, pembelian, dan pengeluaran kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori pernyataan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan keberadaan dan keterjadian. Kedua, pernyataan kelengkapan. 3, pernyataan hak dan kewajiban. 4, pernyataan penilaian dan pengalokasian. 5, pernyataan pelaporan dan pengungkapan. Ruang lingkup terdiri menjadi 3. Yang pertama, teknologi alternatif dalam sistem warisan dan modern. 2, pekerjaan operasional utama yang termasuk dalam prosedur pembelian, pengeluaran kas, dan penggajian. Dan yang terakhir, tujuan audit adalah pengendalian dan ujian pengendalian siklus pengeluaran. Selanjutnya, Rica. Definisi dan peranan SPI.
yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada tujuan SPI dari definisi di atas. Yang pertama itu menjaga kekayaan organisasi, kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Peran penting SPI yang pertama itu membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan. 3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. 4. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. Terus ada pemahaman SPI atas siklus belanja. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, kedua sistem akuntansi, ketiga prosedur pengendalian. Next. Berikutnya tahapan dalam melakukan pengujian siklus belanja. Auditor menggunakan 3 tipe, yaitu yang pertama prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern, kedua pengujian pengendalian, ketiga pengujian substantif. Nah, yang pertama ini pemahaman struktur pengendalian intern, prosedur pengendalian terdiri atas yang pertama yang ada otorisasi yang memadai, terus adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses terhadap harta atau aktivitas perusahaan, dan yang terakhir pemeriksaan independen. Yang kedua, pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus belanja dibedakan atas prosedur, yaitu ada 2. Yang pertama, pengujian pengendalian pembelian. Yang kedua, pengujian pengendalian penerimaan. Next. Terus yang ketiga, pengujian substantif. Prosedur pengujian substantif pembelian dan kewajiban yaitu yang pertama, verifikasi keakuratan matematis kewajiban. Yang kedua, mempertimbangkan pentingnya melakukan konfirmasi terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan tes scan off untuk menentukan apakah pembelian dan kewajiban dicatat pada periode yang bersangkutan. Yang keempat, melakukan pengujian untuk mendeteksi adanya kewajiban. Yang kelima, melakukan prosedur analitis. Yang keenam, menelaah laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johan. Selanjutnya, ada bagan alir atau flowchart. Pengertian flowchart yaitu sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah menggunakan tanda panah. Fungsi-fungsi flowchart. Pertama, digunakan untuk merancang proyek baru. Lalu dapat mengelola alur kerja, dapat membantu untuk mendokumentasikan setiap proses, dapat memodelkan proses bisnis, dapat mempresentasikan algoritma, dan dapat mengaudit proses. Ini ada jenis-jenis flowchart. Pertama ada flowchart system, yang kedua flowchart dokumen, 3 flowchart skematik, 4 flowchart program, dan 5 flowchart proses. Ini adalah simbol-simbol flowchart. Sebagai contoh, untuk yang gambar panah ke kanan, ke kiri, dan ke atas ke bawah itu disebutnya flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Untuk yang gambar petir ini disebut communication link, yaitu menyatakan transisi data dan suatu lokasi ke lokasi lain. Dan yang lainnya bisa dilihat ada macam-macam simbolnya. Lalu ada manfaat flowchart. Manfaat flowchart membantu memperjelas proses dengan kompleks, dapat membantu anggota tim mendapatkan pemahaman bersama mengenai proses, dapat digunakan sebagai dokumentasi, dapat digunakan sebagai pedoman,
dapat membantu untuk mengambil keputusan, dapat menjadi dasar untuk merancang proses yang baru, dapat membuat logika yang lebih terang, dan dapat menyoroti langkah-langkah penting. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.